Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, orang biasanya mengalami galau, cemas, bimbang, ragu-ragu, merasa rendah diri, gak pede, sakit hati, tersinggung, marah, dendam, benci, dan sebagainya. Sebenarnya itu akan lebih mudah kita atasi apabila kita mengerti sebuah konsep yang saya sebut dengan istilah ilmu wilayah. Apa itu ilmu wilayah? Ilmu wilayah adalah kita mengenal, kita identifikasi mana wilayah kita, mana bukan wilayah kita. Kalau ini tidak jelas, tidak clear, maka yang sering terjadi adalah orang tanpa sadar tidak fokus untuk mengurus wilayah dirinya, tapi justru dia sibuk fokus untuk mengurusi wilayah yang bukan wilayahnya dia. Nah, disitulah sebenarnya pangkal dari segala problem masalah yang terjadi di masyarakat. Baik, pertama kita harus kenal dulu mana wilayah kita, mana bukan wilayah kita. Saya berikan contoh, analogi, supaya kita lebih mudah untuk mencerna konsep ini seperti ini. Anggap saja Anda adalah seorang komandan perang yang lagi berada di wilayah peperangan. Anda membawahi anggap saja 1000 pasukan lagi berhadapan sama musuh. Ya. Nah, kira-kira pada situasi seperti itu Anda akan fokus untuk mengurusi pasukannya. Hei, kamu di sana ya, kamu di sini, kamu yang pegang komputer di sana, kamu yang pegang nuklir di sini, kamu di sini siap tunggu komando. Seperti itukah yang kita lakukan ataukah sebaliknya? Yaitu apa? Kita tidak fokus mengatur pasukan kita, justru kita berdiri kemudian kita malah ngurus pasukan musuh. Woi musuh, halo, kalian jangan jangan kok kalian lebih banyak ya. Kenapa kok kalian pakai nuklir? Saya kan hanya pakai pistol begini. Nah, apakah itu yang Anda lakukan? Pastinya tidak, ya. Karena pasti Anda akan fokus untuk mengurus pasukannya dan tidak akan mengurus pasukan musuh. Kenapa begitu? Karena dalam kondisi seperti itu, garis batas antara mana wilayahnya kita dengan mana wilayahnya yang bukan wilayah kita sangat jelas. Sehingga karena batasannya sangat jelas, sehingga kita dengan mudah sekali, tidak perlu susah payah untuk langsung mensikapi fokus mengurus wilayah sendiri dan tidak fokus mengurus wilayah yang bukan wilayah kita. Nah, di dalam kehidupan real, kehidupan nyata kita sehari-hari, ternyata banyak orang yang tidak bisa mengidentifikasi mana yang wilayah dirinya dan mana yang bukan wilayah dirinya. Nah, sehingga apa? Sehingga sering sekali orang tidak fokus untuk mengurusi wilayah dirinya, tapi justru dia fokus mengurusi wilayah yang bukan dirinya. Dan itulah sebenarnya pangkal masalah sosial, juga termasuk pangkal yang terjadi secara dia individu ke dalam dirinya sendiri. Baik, berarti kita mengenal mana wilayah kita, mana bukan wilayah kita, itu sangat penting. Pertanyaannya adalah sekarang, mana sih wilayah kita dan mana bukan wilayah kita? Teman-teman, ternyata wilayah kita itu adalah yang saya sering istilahkan dengan wilayah kedaulatan personal, yang mana wilayah kita itu tidak ada satu orang pun yang bisa intervensi, tidak ada satu orang pun yang bisa mempengaruhi, tidak ada satu kejadian, bahkan kejadian alam apapun yang bisa mempengaruhi kedaulatan wilayah pribadi kita itu. Apa wilayah itu? Wilayah kita itulah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir. Tidak ada yang lain, karena semua aktivitas itu sebenarnya dipengaruhi oleh wilayah personal kita pribadi ini. Apa wilayah kita itu? Ternyata wilayah kita yang diberikan oleh Tuhan untuk kita kontrol, yang tidak ada satu apapun yang bisa mempengaruhi, mengganggu-gugat, hanya kendali full di tangan kita. Yaitu apa? Yaitu adalah 3 hal. Pertama, pikiran kita. Kedua, perasaan kita. Dan ketiga adalah keyakinan kita.
cuman 3 hal inilah yang benar-benar di bawah kuasa kita full untuk kita mengontrol, kita kendalikan. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu-gugat kalau kita paham. Sementara di luar 3 hal ini, di luar pikiran kita, di luar perasaan kita, di luar keyakinan kita, maka apapun di luar itu, apapun, gempa bumi, hujan, bencana alam, corona, ya, kita dibully orang, kita dicolong orang, kita dihina orang, apapun di luar pikiran kita, perasaan kita, dan keyakinan kita itu, di luar itu semua, wilayahnya siapa? Di luar 3 hal itu, maka semuanya itu adalah wilayahnya Tuhan, wilayahnya Allah. Nah, kalau kita sudah bisa melihat ini, maka nanti kita akan lebih bijaksana. Kita bisa melihat bahwa ternyata apapun yang terjadi di luar 3 hal tadi, di luar pikiran kita, di luar perasaan kita, di luar keyakinan kita, maka sebenarnya itu semua adalah desain, skenario, semua digerakkan oleh Dia, Sang Pencipta. Nah, sehingga kita bisa mensikapinya dengan lebih bijaksana. Bagaimana cara mensikapinya? Nah, kita mensikapinya dengan kita gunakan 3 hal. Apa itu? Yaitu dalam menghadapi apapun itu. Kalau kita sudah paham ini, bahwa wilayah kita adalah hanya pikiran kita, hanya perasaan kita, hanya keyakinan kita, maka dalam menghadapi apapun, pasti kita akan sikapi dengan 3 hal. 3 hal ini apa? Pertama, kita sikapi dengan bersyukur, apapun itu. Apapun itu kita sikapi dengan bersyukur. Kedua, kita sikapi dengan tidak mengeluh. Dan ketiga, kita sikapi dengan selalu berprasangka baik. Kepada siapa? Kepada Dia yang menggerakkan seluruh alam, yang menciptakan segala kejadian yang kita hadapi. Oke? Bagaimana penjelasan detailnya? Silakan teman-teman bisa ikuti di video-video berikut di channel kita ini. Sampai jumpa.